Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip-Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. Sobat YOLO yang budiman, aku ingin bertanya sama Sobat YOLO. Apakah Sobat YOLO saat ini sedang menjalankan kehidupan yang memang sudah Sobat YOLO impikan dari kecil? Apa cita-cita Sobat YOLO waktu kecil? Apakah Sobat YOLO sekarang sudah sampai di masa wow, I'm living my dream. Ya Allah. I'm working, I'm living, I'm doing everything sesuai dengan passion aku. Madam Zorda. Ada lagunya passion. Apa? Negeri Prancis, negeri passion. Passion. Nggak usah lu nanya sama Sobat YOLO. Coba deh kita satu-satu kita tanyakan pertanyaan itu. Cita-cita lo apa waktu kecil? Hairdresser. Enggak boleh. Lu lihat. Enggak apa-apa Cita. Tapi soalnya temen nyokap gue semuanya hairdresser, Wet. Kan? Jadi gak salah loh. Bener kan? Mak gue tuh semua teman-temannya hairdresser di Bandung, Wet. Bener. Jadi kalau udah waktunya gue potong rambut tuh semua ngantri. Happy dong lo? Happy. Ya udah lo langsung pasti yang terbersit sama lo saat itu adalah one day I wanna be like them. Nggak serius. Kan dari biasanya kan anak kecil melihat dari apa yang ada di TV, apa yang ada di sekitarnya mereka. Lo, apa cita-cita lo dulu? Tunggu, cita-cita gue dulu tuh gue pengen kerja kantoran. Oh iya? Gue tuh pokoknya cuman membayangkan orang sukses itu pergi pagi dari rumah masuk ke dalam gedung mewah, kantor, entah ngapain dah tuh di kantor gue nggak ngerti. Pokoknya masuk ke dalam gedung, pakai baju rapi, pakai bawa briefcase, nanti jam 5 keluar dari itu gedung, nyetir mobil sendiri, pulang ke rumah. Itu adalah gambaran orang sukses. Dan cita-cita lo waktu itu dulu itu. Gue nggak tahu di dalam gedung mereka pada ngapain. Pokoknya cita-cita gue adalah gue keluar masuk gedung. Itu aja ya, kerja di gedung. Padahal kalau lo kerja di asuransi juga bisa keluar masuk gedung. Bisa. Jadi aneh-aneh juga bisa keluar masuk bukan gedung. Lagi, bebas lah. Open BO lo tau. Nah itu juga keluar masuk gedung. Jangan terpaku pada gue orang kantoran. Bener. Apalagi kalau cuma lo jabarin lagi, sebenarnya passion gue adalah keluar masuk gedung. Iya. Sekarang ojol juga keluar masuk gedung ya sih. Bener. Sekarang tinggal gini lo bilang tadi apa? Pakai briefcase. Iya. Ya tinggal ganti aja tasnya. Aneh-aneh juga boleh pakai briefcase. Bukan lagi. Dulu tuh gue cuman itu. Emang lo apa? Satu-satu. Lo itu. Lu apa? Cita-cita lo waktu kecil. Abri ya. Iya bukan sih. Lu kan cita-citanya mau jadi tenterong kan? Iya kan? Cita-citanya Iwet kan mau jadi Tante Rita. Bukan. Apa? Polela. Enggak gini. Cita-cita gue tuh cuma 2. Gue inget banget. Satu adalah jadi pilot. Abis itu gue tahu bahwa pilot giginya harus bagus. Sementara gue sebel banget ke dokter gigi. Takut ya? Gue urungkan. Oh bye. Lalu kemudian kelas 3 SD. Itu juga gak make sense loh. Kenapa pilot giginya harus bagus? Karena kan kalau zaman dulu terbang tinggi tuh gak boleh bolong giginya. Kalau nggak lo sakit gigi. Segampang itu. Kelas 3 SD karena gue ngeliat tante gue adalah arsitek, gue menjadi arsitek. Oh kesampean. Walaupun gak lo jalanin. Gak gue jalanin. Tapi kuliah lo arsitek. Tukang insinyur. You are living your dream. Gak juga. Karena kan dia bekerjanya gak sebagai arsitek. Sekolahnya sebagai arsitek. Iya apa enggak? Gue harus bilang yes, I am living my dream. Tapi gini, dia bukan menjalankan apa yang dia cita-citakan, tapi mungkin living his dream. Ya, itu beda konteks. Kalau lu dulu satu-satu kalau gitu. Lu cita-cita lo apa sih emang? Gue waktu kecil pertama gue pengen jadi dokter. Kayaknya melayani masyarakat gitu kan, menyembuhkan orang. Dulu tuh gue pas mainnya tuh sama dokter Tiwi gitu ya. Dokter sama dokter Gigi Fadli ya. Kan. Terus udah tuh. Tapi sampean kan main sama dokter Gigi Fadli? Iya sinetron kan? Bener-bener Iya bener. Terus cuman gue pikir emang waktu itu gue tuh SD tuh dokter kecil gue. Kan ada tuh sekolah-sekolah zaman dulu dokter kecil. Terus yang berikutnya ternyata cita-cita gue ada 3 deh, ada 3. Satu lagi guru.
Karena balik lagi gue tuh senang banget sharing. Terus udah gitu gue tuh cinta banget, suka banget sama dunia anak-anak. Terus yang satu lagi temen gue yang menemukan cita-cita gue yang pernah gue tulis di sebuah buku agenda, buku kenangan apalah itulah. Apa coba? Apa? Artis. Jadi dari kecil cita-cita nomor 3 lu adalah jadi artis. Iya, Bo. Sampai temen gue bilang gitu, nih gue punya nih buktinya. Lu kesampaian ya. Jadi artis. Gitu katanya. Lu tulis jadi artis. Artis, malu gak lu? Tanpa lu sadari. Tanpa gue sadari. Iya, menarik. Iya, menarik. Gue pengen jadi artis gitu. Gue tuh gak pernah Karena inspirasinya dari mana? Dari mana? Lu tau zaman dulu? Dong. Enggak, bukan. Lu tau gak? Ada 2 inspirasinya. Satu, dulu tau gak sih zaman dulu ada sinetron Jendela Rumah Kita? Tahu. Jojo. Sama ACI Aku Cinta Indonesia. Iya. Yang berikut yang kedua adalah inspirasi dari mana? Dari mana? Cewek-cewek yang ada di film Dono. Tapi kesampean juga. Cita-cita banget gue main di film Dono. Sumpah. Cewek-cewek cantik dalam film komedi ya. Iya. Seru tuh gitu kan. Iya. Gue kan bener Bo. Sampai cewek-cewek di film Dono itu kayak cewek-cewek James Bond nih. Semuanya terkenal. Semuanya netes meletus. Tapi gue specifically bener-bener waktu itu sampai gini. Gue pengen main di film Dono. Kejadian nggak? Tapi nggak ya? Belum ya? Belum ya kan? Kayak nggak tahu kalau nanti mau bikin lagi Dono Kasino Indro yang versi sekarang butuh nenek-nenek apa kayak terserah deh gue. Yang penting kan status gue adalah cewek di film Dono Kasino Indro. Iya betul. Mau. Kalau gue nggak pernah punya cita-cita pengen jadi artis sih. Jadi kalaupun ada di luar sana tuh teman-teman gue yang suka nge-DM teman SD, teman SMA, gila kesampaian ya Fit ya apa yang lu inginkan. Fit kan namanya Fitri Topika. Apa yang lu inginkan? Gue tuh nggak pernah punya keinginan untuk jadi artis, Beb. Gue tuh cuma pengen kerja di gedung. Jadi kalau sekarang gue jadi artis ya emang itu bukan being a celebrity is not my passion gitu. It's not. Tapi kan beda antara cita-cita sama passion, no? Betul, setuju. It's different. Makanya tadi gue pertama mengawali dari cita-cita dulu deh. Iya betul. Kalau gue dari yang tadi gue sebutin 3 cita-cita gue, ada satu passion gue yang dari dulu udah kelihatan. Adalah gue suka anak kecil. Gue suka dunia anak-anak. Salah satu cita-cita gue kan pengen jadi guru. Oh jadi ada persamaan one topic that ties all the three together adalah kecintaan lu pada anak-anak. Yes, bahkan gue dulu Kaseto saingannya nih. awal gue waktu lulus SMA, pas gue SMA ya gue pernah jadi guru sekolah minggu loh. Oh ya? Iya. Anak-anak yang pernah jadi anak didik lo. Sesat sekarang. Mereka sering dipanggil buat ditengking. Iya, lulusan sekolah minggu lo ya. Itu gak terlalu banyak. Waktu itu belum dipercaya banyak. Tapi ya itu kalau gue akhirnya pas ditanya gitu ya, passion lo, iya gue emang seneng banget sama dunia anak-anak gitu loh. Surrounded by them tuh apa ya, buat gue tuh peaceful gitu loh. I wanna do something buat dunia anak-anak itu. Itu berarti ada gue cita-cita gue dan passion gue jalan tuh. Nah berarti nih layer kedua dari tadi kan lo nanya gitu ya, pertanyaan sederhana. Apakah sabar nggak terlalu panas? Lo nggak. Selain lo udah menemukan passion, lo juga udah menemukan waktu menopause yang baik. Iya. Panas rambut gue nih. Tadi kan Angie bertanya kepada Sobat Yolo yang budiman ya, apakah are you living your dream? Pertama itu cita-citanya. Cita-cita lo apa sih sebenarnya waktu kecil? Terus akhirnya kita sampai di layer kedua yang membuat Iwet berpikir, sebenarnya passion hidup lo tuh apa sih? Kayak dia akhirnya menemukan tuh dari 3 cita-citanya dia ada satu persamaannya yang ternyata adalah passionnya dia. Kalau lo? Kalau gue nih, apa tuh pertanyaannya? Menurut lo dari cita-cita lo, lo menemukan nggak passion lo tuh sebenarnya apa sih dalam hidup? Gini deh, kita breakdown dulu boleh gak sih? Boleh. What is passion dulu pertama. Tapi kita sepakat ya, cita-cita dan passion it's two different things. It's two different things. Ya kayak Dave, cita-citanya mau keluar masuk gedung. Emang apakah itu passion lo? Keluar masuk gedung? Ya enggak kali, sekali gue. Passion tuh kalau gue menggambarkannya seperti ini. Gue mau jawab belum dikasih jawab waktu buat ngomong. Mau jawab ya Pak? Jadi dia jawab. Enggak lo duluan. Kalau buat lo passion apa? Passion enggak enak kan? Enggak serius. Buat lo passion apa? Passion tuh sesederhana hal yang lu sukai dalam hidup lo. Oke.
the things that makes you go, the thing that drive you, that give you the urge to wake up in the morning and do something with your life. Itu passion buat gue. Gue setuju sama lo. Karena menurut gue gini ya, ini sebelum kita ngomongin bedanya mimpi tadi, cita-cita sama passion, lo harus paham dulu menurut gue apa itu passion. Dan gue setuju banget sama yang Dave bilang bahwa passion itu tuh adalah sesuatu yang membuat lo ketika bangun pagi lo akan bersemangat. Yes. Apapun itu. Itu dulu gitu. Maksud gue kalau tadi Angie bilang gitu ya bahwa passionnya dia adalah anak-anak gitu. Terus gue belum dengar tadi passion lo apa sebenarnya. Cuma karena gini ya, kata passion tuh menurut gue adalah it's a big word. Ya, I agree. Sesuatu yang kadang-kadang orang gini, apaan sih? Abstrak. Bukan lagi. Ya, gini deh, gue makan aja belum bisa nih 3 kali sehari. Bukan lagi. Lu udah mau ngomongin passion. Apaan sih passion? Benar. Kalau kita mau ngomong cita-cita, kita bisa langsung nyebut. Benar. Passion tuh kayak apaan gitu kan? Iya. Dan ternyata passion itu tuh juga nggak melulu bisa diidentifikasi dengan cepat. Oh yes. Betul. Nggak semua orang bisa langsung nyebut. Nah, my passion is. Nah, itu bicara mengenai mengidentifikasi passion. Kita bertiga hari ini, episode ini duduk ngomongin bedanya cita-cita dan passion dengan mudahnya karena apa? Pengalaman. Karena kita udah 40 tahun mundur ke belakang ngejalanin. Betul. Dari cita-cita kita mengerjakan ini ternyata hari ini di usia hampir 50 passion kita ini toh. Gue nambahin sedikit ya. Betul. Menurut gue selain dia sangat abstrak and it's a big word, passion itu menurut gue luxury. Benar. Karena mewah, Bo. Karena nggak semua orang bisa menjalankan kehidupannya atau bekerja deh, kita ngomongin soal bekerja ya, mencari nafkah atau dapat duit dengan menjalankan passionnya. Ini pembicaraan gue beberapa waktu lalu sama anak-anak gue. Tapi memang we have to admit yang tadi Dave bilang, kalau kita bisa menemukan passion kita dan kita berkehidupan gitu ya sesuai dengan passion kita, it drives us lebih kayak jadi bensin buat kita, booster kita sih to wake up in the morning. Lo bete-bete macet-macet lo kerja, tapi mungkin kayak misalnya ya emang cita-cita gue nih kerja di biro arsitek dan gue kesampaian misalnya gitu kan ya, itu kan kayak it drives you, apa ya, itu memotivasi lo, membuat lo semangat. Dan kalau kita menemukan masalah, which is pasti ya, bukan kalau, di saat kita menemukan masalah kita pasti akan but I'm living my life, I'm living my dreams gitu kan sebenarnya kan. Iya. Dan kadang-kadang ya balik lagi ke cita-cita tadi gitu, passion itu tuh adanya di belakang si cita-cita. Oh iya. Jadi cita-cita tuh ibarat kata cuman kata yang membuat lo menuju ke sana, tapi passion itu yang mendorong lo untuk menuju ke sana. Nah, jadi balik lagi ke cita-cita lo. Nah, coba ya. Balik lagi ke cita-cita dia yang mau keluar masuk gedung. Kalau kita tadi udah ngomong gitu ya, passion itu ditemukan seiring dengan berjalannya hidup. Dia udah akhirnya menemukan tuh anak-anak. Lu udah belum? Udah. Apa tuh? Yakin sekarang? Habis ini ya. Gue jawab ya. Kalau ditanya apa passion gue, dan lo udah menjalankan sesuai dengan. Udah. Ini key message-nya ya, yang gue keluar nih kalau misalnya jadi rilis. Asik. Orang kan gitu, ada PR rilisnya, iya kan. Taylor Swift kali Allah. Kalau gue tuh nyebutnya gini, passion gue adalah empowering people through creativity. Somehow gue tahu tuh kalau lo akan ke situ. Tapi lu tuh memang nggak bisa passion yang cetek-cetek ember nggak bisa sederhana gitu. Sukanya apa passion lo? Fashion gitu ya. Sukanya apa passion lo? Food. Nggak bisa. Sukanya apa? Aku tuh passion aku ngumpulin keong nenek gitu. Nggak bisa. Jadi tapi sebenarnya ini kenapa ada di sini ya? Gak apa-apa, lanjut. Oke. Tapi sebenarnya udah hilang. Tapi sebenarnya kalau simple disulap. Simpelnya adalah creativity. Simpelnya creativity. Arsitek kan kudu kreatif ya. Iya, jadi gue melihat gitu. Tadi kan Angie benang merahnya adalah si anak-anak. Dari semua yang gue kerjakan di dunia ini selama ini, semua itu benang merahnya adalah kreativitas. Ya nggak? Arsitek tuh kreativitas. Terus kemudian pekerjaan gue sekarang pun kreativitas. Terus kemudian segala macam deh. Semuanya tuh adalah benang merahnya si kreativitas itu. Dan benar-benar yang membuat gue bersemangat ketika gue bangun pagi adalah
gue mau bikin apa ya hari ini? Apakah itu bikin masalah? Ya benar. Itu Bikin butuh keributan? kreativitas loh. Itu kreativitas loh. Betul. Kalau enggak lo gak bisa bikin masalah. Bukan lagi. Bener kan? Benar. Makanya lo sekarang tahu kan kenapa? Iya benar. Drive-nya itu ke situ. Karena bikin ini yang gue suka. Dan gue flashback nih, waktu gue kecil, gue tuh seneng banget PKK, Bo. Gue seneng banget PKK, Bo. Lo kan Ini juga jadi sempat terlibat sama ibu-ibu PKK kan? Bukan lagi. Ini kembang batik sama bros gold. Nah, Ini hasil juga PKK. hasil PKK lo. Iya. Ya, Oh, enggak nice. dong. Ini gue mengaku-ngaku. Enggak. Tapi Iya, maksud iya. gue itu adalah satu hal yang ngedrive Paham, gue. paham. Dan gue tuh kayak selalu semangat gitu bikin itu. Oke, gue setuju gitu ya bahwa memang it takes a lifetime of learning to Yes, finally yes. discover what is our passion. Iya. Gue 2017 baru ketemu. Oh iya, gue baru tahun ini. It's okay. Kita okay, nggak sedang it's okay. berkompetisi. Nggak Nggak apa-apa ya Hana. Nggak Ya? apa-apa Nggak apa-apa. Gue baru tahun ini loh. Oh ya? Karena Nggak Ji, apa-apa, Ben. gue tuh Kasihan, selama kasihan, ini kasihan. emangnya karena urutannya Dia gini. dari tadi bingung. Udah merasa pasti paling cetek. Cuma keluar masuk gedung. Terus gini, gue harus sekarang nih, nggak bisa. Today or never. Oke, baru Karena tahun ini. Kayaknya baru hari ini sih. Iya betul teman. Baru tuh dia dari obras. Oh ini passion gue. Masa gue nggak punya sih? Iya. Gitu ya. Apa passion lo? Udah Sony Angel gue nggak punya, Iya, masa gue iya, passion iya. nggak punya, Punya. ya kan? Nggak, karena sebetulnya jujurnya ya, 2 minggu lalu gue tuh wawancara Ibu Naomi dari NGS Gold. NGS Gold untuk Diary Day podcast. Terus di podcast itu Ibu Naomi itu bilang dia percaya kalau passion itu is a lifetime journey to be discovered. Gue setuju. Gue juga setuju. Perjalanan takdir hidup yang akan membuat lo mengerti apa passion lo. Yes, Setuju. betul. Nek sampai di rumah kan gue mikir gitu ya dari Lo pikirin pasti langsung. Iya kan? Kena sebagai Dari orang pikir. yang belum punya passion kan. Iya, apa ya sebenarnya passion gue? Karena selama ini, Ji, gue pikir passion gue itu adalah komunikasi. Jadi gue tuh selalu kalau lagi diskusi, oh communication is my passion. Pas padahal nggak, jujur nggak ya? Apa setelah gue pikir-pikir, bukan. Apa? Oh ini Akhirnya lo menarik. ketemu. Menarik apa, Bo? Bukan. Apa, Gue Bo? tuh nggak. Ganti rilis dong lo. Iya ya. Benar, nggak apa-apa. Sewa nggak PR apa-apa. agency Nggak apa-apa. deh. Iya, lu mau nawarin jasa Nggak, lo. tapi ini balik lagi perjalanan hidup Iya. gitu loh. Iya. Bergeser sedikit aja. Ternyata yang menjadi passion gue tuh cuman suka ngedongeng, gue tuh cuman suka bercerita, Nek. Makanya gue tuh seneng kongko berbagi cerita sama teman-teman gue. Gue suka siaran karena gue pikir itu kayak gue Medium lo bercerita. Gue cerita ada yang ngedengerin. Gue punya podcast, gue menulis, itu kan bercerita di kertas. Iya. Gue cuman suka bercerita. Gue suka nge-MC itu kayak gue cerita tapi ada yang ngedengerin. Udah itu doang. Suka ngemeng sebenarnya. Secetek itu gue. Oke. Lu nggak bisa bilang itu cetek Enggak, itu loh. nggak cetek. Maksudnya sesederhana No. itu guys. Nanya. Kalau misal ditarik mundur lagi ya, apakah bercerita atau didengerin orang yang bikin lo passionate? Lu jangan Ya. gitu. Lu jangan gitu. Itu aja dia udah bingung. Ya lu juga gila ya. Kalau gue bercerita gak ada yang ngedengerin, gue ngomong sama tembok, gue gil Dia sih dong. suka cari-cari masalah. Nggak gila. Udah Ya kan tua, gua bikin-bikin. Disupport temennya dong. Disupport ya. Dia umurnya udah mau gocap baru nemu. Umur 50 gue baru ketemu passion gue. Dihargai. Lu mesti nanya pertanyaan susah lagi. Pakai nanya. Ini yang ngemengnya apa dia dengernya? Iya kan Ji? Yalah. Mungkin gak orang ngomong gak pengen didengar. Ada empatinya buat temennya. Gitu. Duh kesian. Paham? Udah Oke. minder. Kesian loh. Gila loh. Dia habis ngobrol sama Bu Naomi gak tidur. Iya. Gue Udah, mikir. dia tuh udah dapet itu tuh ya sih. Iya, Oke. Gue kayak pencerahan. Iya. Oke. Heeh. Gue mendapatkan apa yang diomongin sama Ibu Nggak ada Naomi gue. empatinya. Finally understood. Iya. Gitu. It's two Bahwa gue different. juga menemukan. It's two different thing loh. Itu two different thing loh. Mencari masalah, kreativitas dalam berbuat masalah ya. Sama lu gak punya Memperpendek empati. usia temennya. Iya sama nggak ada empati tuh beda loh. Tapi ya balik lagi ya. Oke. Bersyukur. Congrats ya, Dave. Iya, I'm tapi so nggak- happy iya, for iya, you. iya. Tapi bener. Tapi lu berarti sudah menjalankan sesuatu yang memang lo sesuai dan lo suka gitu Iya, kan dari iya. dulu. Nah kalau kita ngomongin tadi Iwat sempat bilang ya, is following muncrat, is following your passion? Enggak bukan. 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 Bukan, untung bukan. Iya. Is following your passion a luxury? Kalau buat banyak orang it is.
Ya. Karena gue tuh sering banget ketemu orang-orang di mana gue tuh ingin banget, kayak misalnya ada deh saudara gue dia pengen banget menjadi pilot dari dulu karena passionnya terbang gitu kan ya. Tapi nggak boleh sama orang tuanya, dihadang sama orang tuanya. Nggak boleh. Kamu harus jadi arsitek. Kamu waktu itu kalau nggak salah itu cita-cita orang tuanya, kamu harus kerja apa? Kamu harus jadi kamu insinyur. harus jadi insinyur. Udah dong, dia kerjain apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Dia sekolahnya juga bagus waktu itu ya, di kuliah tempatnya bagus. Sama dia. Dilulusin, abis itu dia kasih ijazahnya ke orang tuanya. Terus bilang gini, oke, now it's my time untuk mewujudkan mimpi gue, passion gue. Itu. Berikutnya, gue juga baru ketemu nih sama seseorang yang juga sama tuh. Dia bertahun-tahun bahkan sekolahnya sampai S2. Karena untuk membuat orang tuanya happy, menjalankan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Tapi dia bilang itu bukan passion gue. Gue tuh pengen banget ada di industri fashion. Akhirnya setelah dia bergumul, dia nggak happy gitu kan ya. Terus akhirnya dia mewujudkan tuh. Dia sekolah lagi, sekolah fashion sampai selesai. Karena passionnya di situ, art. Oke. Gitu. Gue nambahin sedikit. Tapi ya guys, ini sebenarnya gue juga mau nambahin bahwa gini. Mencari passion, gue setuju banget. It's a lifetime journey. Ya. Dan bisa jangan, berubah loh. Betul. Dan jangan kepaksa, jangan ke pressure ya. Iya. Kok mereka udah pada punya, kok gue belum. Jangan. Ini baru nih. Iya, maksud gue jalanin aja dengan relax, lo lakuin. Kadang-kadang itu akan tiba di waktu yang tidak lo sangka-sangka gitu ya. Kayak Dave tadi. Oh ternyata bukan komunikasinya. Gue seneng berceritanya. Dan itu yang membuat gue merasa selalu semangat. Iya gak sih? Yes. Nah dan jangan pernah membandingkan diri lo sama orang lain. Kok si Dave bagus banget bercerita, Angie bagus banget, mulia banget, anak-anak. Kok gue kayaknya cetek banget. No, jangan. Enggak. It's your thing. Ya. Itu sesuatu yang gak bisa lo bandingkan, sesuatu yang nggak bisa lo lo create gitu. Itu tuh dari dalam diri. Iya. Makanya ya it hit me ya obrolan gue sama Ibu Naomi dari NJS Gold itu kan dia bilang passion itu ketemu ketika lo menjalani takdir hidup lo. Nanti kalau lo dengerin sendiri ya wawancara gue dengan Ibu Naomi ini, dia bilang di part gue nggak ada yang ngomong kayak gitu. Ya karena lo kurang pintar kali nanyanya. Nggak apa-apa, it's okay. Ibu Naomi perhatiin ke gue. Ibu Naomi ini dulu passion awalnya dia pikir dia tuh suka ngajar. Dia tuh suka ngajar. She likes to transform young minds gitu. Mengubah kehidupan orang dari yang gak punya harapan hidup. Dia bantu sehingga akhirnya orang ini bisa do something with his life gitu. Terus akhirnya later on her journey in life, dia menemukan passion lainnya yang menyertai kesukaan dia mengajar. Ternyata memberikan inspirasi dan mengubah hidup itu bisa dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar. Gue tuh jadi penasaran ya. Gue pengen ketemu lagi lo sama Ibu Naomi. Apa kita ajak ngobrol-ngobrol ya, ketemu sama Sobat Yolo juga? Lucu tuh. Iya gak sih? Iya. Oke. Tapi ini kita ditunggu lanjut dulu. Dia belum selesai ya. Atau udah freeze deh. Tapi dengerin juga nanti obrolan gue. Iya. Terus? Jadi sebenarnya lo suka cerita apa suka ditonton? Oh iya, suka bercerita dan ditonton gitu ya. Kembali ke Ibu Naomi. Memang ternyata passionnya dia tampil. Iya. Nah, tapi maksudnya gini, it's okay kalau teman-teman sekarang lu nontonin Yolo ya, lu belum menemukan passion lo apa, it's okay. Gak apa-apa. Gue tadi pagi ya on the way ke sini ketika dapat naskah dari Hana gitu, passion. Emang masih zaman ya orang ngomongin passion. Gue sempat Google tuh, is following your passion still worth it? Dua artikel paling atas yang muncul adalah artikel dari Harvard tahun 2018 yang bilang kalau jargon yang ngomong follow your passion is dead. Cenah. Yes. Dead? Udah nggak mau lagi anak-anak itu diomongin. 2018 tuh ya? Yes. Rest in peace.
bersama ikan. Iya. Wah, udah ke laut. Iya. Rest in peace. Betul, udah nomor. Oke. Terus ada yang gue suka ya. Lucu banget. Yang gue suka ada seorang psikolog dari London bilang yang kalau gue lebih senangnya follow your blisters. Oh, what's Apa that? lagi? Oh, Blister tuh apa? badai. Bukan. Oh, blister. Oh. Lecet, Kan gini, follow your passion. Terus diplesetin follow your bliss. Bliss kan ikuti apa yang jadi kesenangan lo. Itu yang tadi kita bahas. Kalau menurut dia, kesenangan mah kayaknya bisa beda-beda. Dan gak semua orang bisa mendefinisikan dengan tepat kesenangannya apa. Dan setiap masa bisa beda. Iya. Masa kalau kita belum menemukan kesenangan hidup kita apa, terus hidup kita nggak berarti. Makanya dia bilang gini, follow your blisters. Blisters tuh kan lecet ya. Betul. Dia bilang gini, lo perhatiin hal apa yang seneng lu lakukan walaupun lu udah lecet-lecet mengerjakannya. That makes sense. Oke. Sampai berdarah-darah tapi lu masih tetap misalnya. Iya. Lu senang kayaknya skateboard gitu. Lu udah jatuh-jatuh tapi lu masih senang. Lu udah patah kaki, lu udah lecet, besokannya luka lu sembuh, balik skateboard lagi. Gue nambahin. Mungkin yang lu teriakin tiap hari, gue mau resign. Tapi lu masih kekeh di situ. Jangan-jangan emang lu suka. Ember gitu. Kena follow your blisters. Kalau lu pengen menemukan apa sih sebenarnya yang lu suka lakukan dalam hidup, lu passionate about in life, lu lihat deh. Karena begitu lu luka dan akhirnya luka itu sembuh, it will leave you a scar. Itu yang akan membuat lu berarti, oh ini toh that will leave a mark in your life. Iya. Dan itu yang membuat lo, gue itu make sense banget menurut gue. Karena gini ya, ketika lo lagi lecet, lo gak tiba-tiba duduk diem. Enggak, gue gak mau bergerak, gue gak mau ngapa-ngapain karena gue blister. Lo tetap moving kan. Berbagai cara lah. Lu pakai tuh plester berapa double, kayak lu perban, kayak lu gimana, kayak benar-benar usaha lah tetap kan. Iya benar-benar. Follow your Yes, blister. Itu make sense banget. Gue lihat gitu ya, kayak contoh, oh iya ya, kayak ponakan gue gitu ya, dia sangat suka basket. Ketika gue tanya, apa sih, gue iseng nanya, do you know what is your passion? Passion? Gitu. Enggak sih, kayaknya gak tahu. Tapi jempol kuku kakinya tuh udah lepas 15 kali. Besokannya udah di lapangan basket. Ya itu emang follow the blister. Ya emang itu yang dia suka lakukan dalam hidup. He is living his life passionately. Nah, itu kayaknya yang mesti lebih tepat kita garis bawahi. Living our life passionately. Habis ini kita balik lagi. Nah, akhirnya banyak yang bertanya gini, kemarin-kemarin nih ya. Jadi kalau gue ngejalanin hidup gue, hari-hari gue, which is kita ngomongin soal pekerjaan dan sebagainya, tidak sesuai dengan passion gue, salah ya gue? Kelar ya gue? Enggak. Menurut gue enggak. Banyak juga kok orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, kalau kita ngomongin soal karir ya, itu bukan menjalankan passion dan keinginan dan cita-citanya. Ya kan? Ya, buat gue ya, passion ini bukan masalah sukses atau tidak sukses. Tapi dengan lo mengetahui passion lo akan menjalani hidup lebih enteng. Karena tidak ada keterpaksaan. Ya, karena blister, terus kemudian luka atau apa segala macam. But at least you are doing something that make you happy. Karena passion itu berhubungan menurut gue sama happiness. Tapi bukan berarti balik lagi nih. Jadi pertanyaan adalah buat Sobat YOLO yang ngerasa gue tuh sampai sekarang gak sesuai dengan passion gue. Kita kan pernah ngebahas kan di episode kapan tuh ya, bahwa terus kalau gue gak menjalani passion gue nih, sekarang gue bekerja tidak sesuai dengan passion gue. Terus gimana dong gue? Gue nambahin di part ini ya. Ini yang gue baca dari bukunya Jay Shetty. Dia bilang gini, dia kan waktu itu pernah sebelum dia masuk ceritanya, dia masuk si monastery segala macam itu, dia jadi monk. Kan dia kerja kantoran di bursa efek. Itu kan gila ya, Bo. Semua orang tuh berlomba-lomba di situ. Terus dia mulai gini, gue gak suka nih sama kehidupan ini, gue gak suka sama kerjaan ini. Tapi kemudian dia menemukan satu hal yang membuat dia bisa bertahan di sana. Tau gak lo apa? Bikin kelas pengenalan diri. Dari mulai yang 3 orang, 4 orang sampai itu jadi program reguler untuk orang-orang supaya lebih balance hidupnya. Dan itu yang membuat dia kayak, oh gue mulai menemukan kesenangan di kantor ini. Karena gue menantikan si misal hari Kamis gitu ya. Si hari Kamis ketika kita bersama-sama membahas apa sih yang bikin gue senang. Knowing ourselves gitu-gitu. Jadi sebenarnya gini,
passion itu nggak harus jadi main kita Enggak. dalam menjalani kehidupan kita. Betul. Gue ingat banget juga ya kan di zaman-zaman gue suka beberapa kelas olahraga gue ikutin ya. Ada lo momen itu. Ada kan gue momen inget. itu semua kelas apa juga gue ikutin Iya, gitu kan. bener, Sampai bener, gue bener. mual-mual yang ikutan yoga gantung juga gue ikutin kan ya Iya tuh ya. bener. Sampai pound fit ya. Iya, itu gue masih suka sih pound fit. Nah gue tuh mikir Bener, gini. lo dia pernah lo Iya momen semua itu. kelas gue ikutin. Kenapa Anda? Iya, Kok kenapa bengong? lo? Nggak bagus. Dia bengong. Gue juga kenapa dia? Iya, kenapa? Terus Nah itu tuh ada beberapa yang gini. Mereka 9 to 5. Mereka tuh bekerja kantoran. Tapi abis itu malam mereka jadi instruktur. Nah, Iya. itu. Instruktur Iya. olahraga apalah. dalam Itu logika banyak gini, loh. anjir kuat banget nih orang. Karena emang passionnya dia tuh di situ. Exactly. Happinessnya di saat dia ngajar olahraga dan ngajar gitu kali ya. Tapi ya mainnya dia mungkin accountant lah apalah gitu loh di kantor ya mungkin. Aduh tapi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu loh. Gue jalanin aja gitu. Itu kan bisa berupa hobi Iya. juga kan. Iya, Iya kan? ini good example banget loh menurut gue. Ada orang-orang yang udah bekerja keras di kantor, pekerjaan yang membosankan sekali, tapi kemudian dia masih bisa jadi instruktur pound fit, jadi banyak sih. apa segala macam di malam hari dan dia tetap bisa semangat. Itu kalau bukan passion, nggak mungkin dia kerjain. Iya. Jadi it doesn't have to be your main. No. Iya, dan belum tentu gitu ya. Tidak semua orang have the luxury of living their life, menjalani pekerjaan mereka True. yang mendatangkan rupiah, juga yang mendatangkan kebahagiaan. Yes. Kalau memang pekerjaan yang mendatangkan rupiah lo tidak mendatangkan kebahagiaan, lo bisa lo menciptakan pekerjaan lain yang bisa lo lakukan, yang Betul. bisa memberikan jadi sumber kebahagiaan lo. Betul. Tapi nggak melulu pekerjaan. Bisa jadi tadi hobi. Ya kan kayak gini. Lo mau gak mau emang lo harus kerja kantor ya. Kita butuh hidup ya kan ya. Tapi bisa jadi lo punya hobi nyulam, jahit. That feeds the soul. Itu banyak loh. Itu banyak loh yang kerjain itu cuman as a hobby. Karena passion gue misalnya melukis gitu kan ya. Atau sekarang kan merias apalah gitu kan. Itu bisa loh. Permisi, makeup artist. Merias. Bahasa Bawa Indonesianya lo. apa? Merias. Bahasa Indonesia gue tanya. Iya, merias benar. Tapi dari tadi ya lu ngomongin Emang kalau perias jenazah ada lo makeup artis jenazah? perias jenazah bahasa Inggrisnya apa coba? MUJ. Makeup. Makeup jenazah. Bahasa Inggris. Apa emangnya? Mortician. Mortician. Bagusnya buat nama anak. Mortician. Enggak gitu. Udah makan siang kamu? Mami udah siapin tuh di kulkas. Morty. gitu kan ya. Bener. Mortician. Lanjut, lo mau ngomong apa? Gue mau bilang gini. Mortician Pangemanan. Bagus Nice. ya. Mortician Laura Pangemanan. Boleh nggak sih nggak Oke. bercanda-bercanda kubur gini? Iya bener. Boleh ya? Ya kan dia sensitif kalau soal kubur Ya. kan. Nah, Iya. what I was trying to Iya. say adalah gue mikir gini, buat gue orang yang beruntung itu adalah mereka yang menemukan apa yang menjadi blistersnya di dalam hidup mereka. Iya, Kalau iya, kita mau menghindari menggunakan kata passion, karena nggak semua orang loh lucky enough, beruntung untuk telah menemukan apa yang menjadi blistersnya dia Iya, dalam iya, hidupnya iya. dia. Kan kita mengenal ini ya, kayak tadi kan kita menyebut NJS Gold. Kan kita mengenal gini, orang yang beruntung itu adalah people who found their pot of gold at the end of the rainbow. Kan disebutnya gitu ya. Betul. I think our pot of gold itu ketika kita sudah menemukan apa yang lu suka dalam hidup. Iya. Your blisters in life. Iya. That's your pot of Gue gold. gue setuju sama lo. Menurut gue ya ketika gue menemukan si passion itu sesuatu yang buat gue gini. Gila, ini berharga sekali loh. Yes. Sesuatu yang akan gue pegang dan gue jadikan sebagai acuan kompas dalam Iya. hidup gue. Benar. Yes. That's your pot of Iya. gold. Iya. Kalau gue nggak mencipta, ngapain gue kerjain? Betul. Iya nggak Berarti sih? we all agree that living your passion is a luxurious thing. Oh, it is. It Iya is. kan? Iya kan? Apa tuh bahasanya? Privilege, Bo. Iya. Orang yang bisa menjalani hidup dengan passionnya, itu menurut gue orang itu privilege. Iya. Jadi buat Sobat YOLO yang memang sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan passionnya, be grateful. True. Tapi buat Sobat YOLO yang saat ini bahwa gue tuh masih belum nemu passion gue, atau gue tuh sampai sekarang masih belum masih menjalankan kehidupan gue tidak sesuai dengan passion gue. My pekerjaan it sucks, bete Keterpaksaan banget semuanya. gue. Ini benar-benar gak sesuai passion gue. Hey, tetap harus be grateful loh. Iya. Iya. Dan the key is tetap jalani hidup Yes.
hari demi hari, selangkah demi selangkah melakukan apa yang ada di depan lo. Yes. Look at me, I'm almost 50 and I have just discovered, ternyata my blister is titik. Dan gue gak akan bisa menemukan itu kalau andaikan gue berhenti di umur 20. Betul. Capek semua orang udah nemu nih passionnya dia apa. Masa gue gak nemu, udah gue gak mau hidup aja. Dan kalau lo gak ketemu sama Ibu Naomi. Nah itu, gue juga mau bilang, kayak satu contoh juga Ibu Naomi. Maksudnya kan tadinya kan dia bilang passionnya adalah ngajar. Betul. Tapi habis itu along the way there's another passion. Ada mungkin nggak bisa disebut passion atau bisa juga kita menyebutnya gini. There's another thing yang bikin hidup lu tuh ada sparks gitu loh, ya kan? Membuat dia ketika bangun pagi tuh semangat banget. Itu bisa loh, itu bisa banget gitu. Menjadi drive kita untuk menjalani hari-hari gitu dan berkarya. On that subject gitu ya, makanya gue tuh purely percaya ya Angie ya, gue nggak ketemu malaikat, gue nggak pernah ketemu malaikat, tapi gue merasa bahwa orang-orang yang Tuhan kirim bertemu dengan gue dalam hidup gue itu kayak suara malaikat aja gitu. Gue ketemu lo, gue belajar sesuatu. Gue ketemu lo, gue belum belajar sesuatu. Gue ketemu lu gak ada empatinya sih tadi sama dia. Gue ketemu Bu Naomi, gue belajar sesuatu. Gak apa-apa dibales lu, dibayar tunai tuh sama doi. Jadi gak apa-apa ya, jangan bersedih ya soal passion ini. Kita sepakat emang it's a luxurious thing. Dan passion itu juga bisa nanti ditemukan tidak segera. And you can create your passion. Dan passion itu bisa berubah. Ya kan? True that. So enjoy your life finding your blister. Hai Sobat YOLO, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip Tip ya. Caranya gampang, tinggal buka tuh akun YOLO. Udah ketemu akun YOLO di Tip Tip? Udah? Abis itu cari halaman profil, abis itu klik tombol subscribe. Podcast YOLO juga bisa didengarkan di Spotify. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok dengan akunnya adalah @YOLO Podcast ID.